Tunggu sebentar. Ada apa, Chloe? Kamu duduk di mobil belakang saja. Biarkan Sean yang memimpin mobil. Apa? Chloe, hari ini pernikahan kita. Mobil terdepan itu untuk pengantin. Dia orang luar. Sean gampang mabuk perjalanan. Dia butuh udara segar. Kamu harus terima saja. Perjalanannya juga tidak terlalu jauh. Tidak apa-apa. Jason, aku sungguh minta maaf. Ini semua salahku karena terlalu lemah. Bu Zeng, khawatir aku mungkin muntah di mobil. Beliau mengelola perusahaan sebesar itu. Waktu adalah uang baginya. Kalau mabuk perjalanan, buka saja jendelanya. Kursi penumpang juga dapat udara segar. Membiarkan asisten duduk di mobil terdepan? Itu tidak pernah terjadi. Sudah kubilang Sean, dia harus duduk di mobil terdepan. Kenapa kamu membuat keributan? Kenapa kamu peduli pada orang lain? Sean, ayolah. Jason, pernikahan hari ini. Fakta bahwa kamu bisa menjadi pengantin pria, berdiri di sisiku, sudah merupakan kehormatan terbesar yang diberikan padamu dan keluarga pedagangmu. Ini hanya naik mobil. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jason, lihat, Bu Zeng sangat sibuk, bekerja keras setiap hari. Bisakah kamu lebih memahaminya? Lajapila, keluarga toko kecilmu. Bagaimana bisa sepenting kenyamanan Bu Zeng? Ya ampun, pengantin pria tidak boleh masuk mobil terdepan. Apakah keluarga Zeng merekrut menantu atau pekerja jangka panjang? Semua orang, ayo lihat, dia benar-benar parasit. Dia bahkan tidak bisa masuk mobil. Sudah dengar, Jason? Utamakan gambaran besarnya. Cepat pindah. Mobil-mobil di belakang menunggu. Mobil depan dan belakang sama-sama punya 4 roda. Jangan pilih-pilih. Kamu pikir dengan menikahi keluarga Zeng kita, kamu bisa lolos dari segalanya? Sean, masuk mobil. Berasal dari latar belakang yang begitu sederhana, bisa menikahi keluarga Zeng adalah keberuntungan seumur hidup. Hei, penonton live stream, kalian semua lihat itu? Ini yang kalian sebut versi nyata dari seseorang yang mencoba naik tangga sosial, tapi berakhir seperti tikus tenggelam. Jadi ini balasan karena memaksakan pernikahan, bahkan tidak bisa dapat mobil terdepan. Kalau kau masih punya malu, sebaiknya enyah saja dari sini. Berdiri di sini seperti ini, aku malu melihatmu. Semuanya, diam. Jason, kenapa kau berteriak? Bukankah kau sudah cukup mempermalukan kami? Masuk mobil sekarang. Jason, hari ini adalah acara yang bahagia. Jangan permalukan aku di sini. Chloe membiarkanmu duduk di belakang. Demi kebaikanmu sendiri. Sean sedang tidak enak badan. Kau pria dewasa. Seharusnya kau perhatian padanya. Kau marah hanya karena hal kecil seperti ini. Untuk apa putriku menikahimu? Agar kau di sini. Mempermalukannya? Masuk mobil sekarang. Jangan berdiri di sana jadi pemandangan yang mengganggu. Dia terpancing. Bajingan pernikahan paksa itu dipermalukan di depan umum, marah karena malu. Dia hanya marah tak berdaya. Baiklah semuanya, kirimkan hadiahnya. Lihatlah, Nona Zeng akan memberinya pelajaran. Jason, semuanya, tolong berhenti. Ini semua salahku. Aku membuat Jason kesal. Nona Zeng, bagaimana kalau aku keluar dari mobil? Biarkan Jason naik mobil terdepan. Tetap di sini. Aku yang memutuskan. Mau duduk atau tidak, aku tidak peduli. Menurutku, aku terlalu memanjakannya. Dia sangat kekanak-kanakan. Ayo. Semuanya, masuk mobil. Masuk, ayo. Cepat masuk. Jalan. Qui hôtel? Sudah 10 tahun aku tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kau jadi begitu sabar. Claire. Apa yang kau lakukan di sini? Kukira kau tidak akan datang. Jason, apa kau akan membiarkan mereka menginjak-injakmu? Chloe, Sean, dan badut-badut lainnya itu? Chloe dulu. Cukup baik padaku. Ayo ke hotel. Jason, bangunlah.
Dia telah menginjak-injakmu hingga ke tanah. Dia bahkan tidak memberimu sedikit pun rasa hormat. Dan kau ingin menikahinya? Jika kau bilang tidak sekarang, aku akan berbalik. Menuju hotel. Dulu dia sangat mencintaiku. Dulu? Bisakah kau hidup dari kenangan, Jason? Di mana martabatmu? Apakah Chloe memberikannya pada anjing peliharaan itu? Dengan makanan anjing? Teman-teman dan keluargaku semuanya ada di sana. Aku. Lupakan saja. Hotel. Pergilah mempermalukan dirimu sendiri. Jason, untuk apa kau berlama-lama? Rombongan pengantin sudah tiba. Semua orang menunggumu. Waktu yang baik hampir habis. Aku. Kami mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Kalau begitu naik taksi dan kemarilah. Rombongan pengantin sudah tiba. Semua orang menunggumu. Sean sangat mengkhawatirkanmu. Orang tua bilang, jika ada pertumpahan darah di hari pernikahan atau kecelakaan, itu pertanda buruk. Ini sangat buruk bagi pengantin baru. Mungkinkah ini pertanda bahwa bahkan takdir pun menganggap pernikahan ini adalah sebuah kesalahan? Chloe, aku mengalami kecelakaan mobil. Hal pertama yang kau pedulikan adalah waktu yang baik. Dan Sean membicarakan pertanda buruk? Apa kau mengabaikannya begitu saja? Kakak, Jason. Sean dan aku tumbuh bersama. Aku tahu karakternya. Jauh lebih baik darimu. Kau sendiri bernasib buruk. Dan kau ingin menyeret Sean ke dalamnya? Naik taksi dan kemarilah. Sekarang juga. Jason, inikah yang kau perjuangkan mati-matian? Kau sangat ingin bersamanya, sampai kau rela dicoret dari keluarga oleh Pak Wang, dan memutuskan pertunanganmu denganku. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih tidak mau menyerah? Ayo pergi. Ke hotel. Keluar dari mobil. Bagaimana kau menyetir? Berani-beraninya kau menabrak mobilku? Fire. Tidak ada seorang pun di mobil itu yang boleh pergi. Jenggaya, kali ini tidak akan ada masalah. Jason. Taman Baiku Quinlong. Ada perlu bicara denganku. Baiklah, jika tidak ada lagi, kami pergi sekarang. Ashley, Chloe, yang menabrak kita adalah teman baik Sean, Quinlong. Tidak mungkin. Jason, aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak bisa memfitnah Sean. Hanya karena kau cemburu. Dia begitu polos dan baik hati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Nona Zhang, Jason. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkannya. Tolong, jangan bertengkar dengan Jason karena aku. Sean, jangan sedih. Aku tidak akan membiarkannya menuduhmu secara salah. Jason Wong, aku tidak peduli di mana kau sekarang. Kau harus ada di sini. Dalam setengah jam. Atau awas. Dasar benalu, masih menempel pada Chloe, menghalangi pernikahan temanku? Akan kubunuh kau. Jason. Hentikan. Aku sudah memanggil polisi. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ayo pergi. Jason. Kau baik-baik saja, Jason? Cepat, Jason. Kau baik-baik saja? Sudah begini. Apa kau masih akan menikah? Ke hotel. Jason. Nona Zheng takut kau tidak akan datang dan melewatkan waktu yang baik, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkanku menggantikanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan menyelesaikan upacaranya dengan baik untukmu. Ini disiarkan langsung, tunggu saja dan lihat. Ini Sean, asistenku yang paling penting. Dan ini Jason, pria yang paling kucintai. Nona Zheng, kita tumbuh bersama, kekasih masa kecil.
Jadi menurutmu, aku hanya asistenmu? Bajingan-bajingan ini, Jason, sampai kapan kau akan menunggu? Kyotel. Para tamu terhormat, terima kasih telah hadir di pernikahan Tuan Sean Xiao dengan Nona Chloe Zheng. Pada saat ini, mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin pria tampan, Tuan Sean Xiao, dan pengantin wanita cantik, Nona Chloe Zheng, Mohan Sambut Marika. Lihat, ini baru pasangan yang serasi. Chloe dan Sean bersama. Sungguh indah. Jason ITU. Dia sangat menyebalkan. Dia sudah keterlaluan. Jason, ayo pergi. Aku tidak tahan lagi. Berada di tempat menjajakan ini sederet pun. Sekarang, silakan bertukar cincin. Pengantin pria, Tuan Sean Xiao, sekarang boleh memeluk dan mencium pengantin wanita cantik Anda. Chloe. Chloe, sebenarnya siapa yang kau nikahi? Jason, jangan membuat keributan, oke? Jason, jangan lakukan ini. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Nona Zheng. Aku hanya membantu kelancaran upacara ini. Pernika en cul. Jas pengantin priaku dipakai olehmu. Tunanganku memegang lenganmu. Sekarang kau bilang, ini pernikahanku? Jason, waktu yang baik. Tidak bisa ditunda. Sean hanya menggantikanmu sementara. Apa kau benar-benar ingin mempermalukan semua orang? Pengganti sementara, Chloe. Dari mobil pengantin hingga ciuman tadi, apakah kau memikirkan perasaanku sedetik pun? Jason, ini hanya formalitas. Kenapa kamu menanggapinya begitu serius? Apakah formalitas memerlukan ciuman? Chloe, sebenarnya kamu menganggapku apa? Jason, aku hanya mencoba membantu. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesalahpahaman apa pun. Bu Zheng, aku rasa mungkin sebaiknya aku pergi saja. Jason, ketahui tempatmu. Ini adalah perjamuan pernikahan keluarga Zheng, bukan untukmu membuat keributan. Jangan menguji keberuntunganmu. Aku membuat keributan? Pengantin pria bahkan belum ada di sini. Pernikahan macam apa ini? Jason, ini hanya formalitas. Kamu masih suamiku. Bukankah itu cukup? Dulu saat kamu mengejarku, aku tidak tahu kamu adalah pewaris keluarga Zheng, Chloe. Aku tidak bersamamu karena semua itu. Jason, aku. Dalam situasi seperti ini hari ini, Jason, dalam perjalananmu ke sini, kamu bahkan mengalami kecelakaan mobil. Aku akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Ini mungkin bukan pertanda baik. Ini bahkan mungkin memengaruhi keluarga Zheng. Ini hanyalah kecelakaan. Dan selain itu, cepat-cepat, seseorang kemari. Singkirkan nasib buruk dari kutukan ini. Kudengar, merangkak dengan tangan dan lututmu, mulai dari pintu masuk, sampai ke aula perjamuan, dan nasib buruk itu akan hilang. Jason, demi Bu Zheng dan keluarga Zheng, kamu tidak akan menolak, kan? Chloe, apakah kamu juga berpikir aku adalah kutukan? Anggap saja sebagai berkah. Lanjutkan. Dari pintu masuk hotel sampai ke aula perjamuan, itu 30 lantai. Merengkak dengan lututnya sepanjang jalan. Apakah kamu mencoba membuatnya lumpuh? Menikahi Chloe-ku adalah keberuntungan seumur hidup bagimu. Sekarang merangkaklah naik tangga itu dengan lututmu. Bahkan jika kakimu lumpuh, keluarga Zheng kami punya uang untuk menyembuhkanmu.
Jika kamu memengaruhi keberuntungan keluarga Zheng, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Kamu juga berpikir begitu, kan? JAS. Bu Zheng, biarkan dia menenangkan diri sendiri. Mereka bahkan belum menikah, dan dia sudah bersikap kasar. Jangan memanjakannya kali ini. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia akan kembali sendiri. Kau bilang akan menikahiku. Apa kau bersedia sekarang? Aku menikahimu denganku sekarang. Sekarang juga. Saat ini juga? Berani, Aku berani. Apa yang perlu didekatkan? Ayo pergi. Jadi, kita mau kemana sekarang? Ke pernikahanku. Untuk memberi Nona Zheng dan pengantin prianya hadiah pernikahan. Baiklah. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih. Selamat menikah. Jason, kenapa kau berpakaian seperti itu? Aku bukan pengantin pria. Tentu saja aku tidak seharusnya. memakai ini. Jason Wang. Kau bilang putus dengan kakakku, tapi kau memakai seresai dengan wanita asing. Siapa yang ingin kau pucicik? Jason Wang, kau sengaja tidak datang untuk mempermalukan Chloe-ku. Sekarang kau berpakaian seperti ini. Sengaja membuat masalah. Sean menyelamatkan Keaton. Kau seharusnya berlutut dan berterima kasih padanya. Kau tidak mau menikahiku. Tapi aurons-la à Cannes. Benar. Sayang? Kau. Siapa yang kau panggil ITU? Lihat baik-baik, Chloe. Terima kasih karena tidak menikahiku. Sekarang, aku adalah menantu keluarga Pei. Oh, dan omong-omong. Aku berharap kau dan pengantin priamu, Sean. Bagia c'est la mania. 38 sen? Apa kau memanggilku jalan? Jason Wang. Beraninya kau mempermalukan seseorang di perjamuan pernikahan kami? Lihat dirimu yang menyedihkan dan miskin, seperti yang diduga. Tanpa keluarga Zheng, kau bukan apa-apa. Beraninya kau memukulku. Jason Wang, apa kau sudah gila? Kau tidak hanya menikahi wanita ini, tapi berani memukul ibuku. Berhentilah membuat keributan, oke? Nona Zheng, Tolong jaga ucapanmu. Aku tidak bercanda denganmu. Ini istri sahku. Nona Pei. Jason. Aku tahu kau masih marah, tapi kau tidak bisa membuat semua orang menderita penghinaan ini. Bersamamu hanya demi balas dendam. Tidakkah kau mempertimbangkan sama sekali perasaan Chloe dan keluarganya? Kamu memukulku? Aku sudah lama ingin memukulmu, mengenakan jas pernikahan Jason. Hanya pura-pura, dan bahkan meneleponnya. APA, kamu bangga pada dirimu sendiri? Aku menelepon Jason bahwa semuanya beres di sini. Dia tidak perlu khawatir, tidak ada arti lain dari itu. Jangan bicara omong kosong. Lupakan saja. Itu tidak penting lagi. Chloe, apakah pertunjukan ini? Manguibure? Jason, hentikan, oke? Jangan membuat kita semua terlihat bodoh. Le Lucon? Nona Zheng. Bukankah pengantin pria Anda berdiri tepat di samping Anda? Apa yang harus saya lakukan? Menjadi pengiring pengantin? Jason, siapa kamu pikir dirimu? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada putriku? Tanpa keluarga Zheng kami, kamu lebih rendah dari anjing. Dan sekarang kamu muncul dengan pakaian seperti ini, membawa jalan untuk mengacaukan pesta kita? Tepat sekali.
kamu sedikit kesal, dan kamu menggunakan taktik tercela seperti itu, hanya untuk mencari perhatian? Mason. Jaga mulutmu. Lain kali, tidak hanya tamparan. Dasar pelacur. Apakah kamu merayunya? Apakah itu kamu? Chloe. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Ini adalah istri sahku. Jika kamu berani tidak menghormatinya lagi, aku tidak bisa menjanjikan apa yang akan terjadi. Jason. Semua orang tahu kamu adalah anjing peliharaan Chloe. Tanpa Chloe kita. Bisakah kamu bertahan? Istri ya? Kamu membawa jalan. Dan berpikir dia bisa menjadi istri pialamu? Jason. Hentikan. Aku tahu kamu marah. Tapi permainan kecil ini sangat sia-sia. Kembalilah sekarang. Aku janji. Kita akan seperti dulu. Sean hanya membantu sementara. Kamu masih pengantin pria. Oak, tepat sekali. Semua orang tahu Jason akan melakukan apa saja untuk Chloe. Hampir menyembahnya. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain? Hentikan pertengkaran kekanak-kanakan ini. Jangan permalukan dirimu sendiri. Jason, aku berusaha bersikap hormat. Kakakku memberimu jalan keluar. Jadi ambillah. Jika tidak, sebentar lagi, kamu akan dipermalukan. Jason, apakah kamu mendengar itu? Tidak ada yang percaya kamu benar-benar akan meninggalkanku. Aku tahu, kamu hanya ingin mendapatkan lebih banyak perhatianku. Aku tidak akan percaya. Kamu akan menikahi wanita lain. Baru dari balai kota. Kabar terbaru. Chloe, terima kasih karena tidak menikahiku, agar aku bisa bertemu cinta sejatiku. Hari ini, aku akan memberikan Claire pernikahan termegah di dunia. Jason, berani-beraninya kamu menikahi orang lain? Apa kamu lupa siapa yang memberimu semua yang kamu miliki sekarang? Tanpa keluarga Zeng, kamu bukan apa-apa. Chloe ku memberimu makan dan pakaian dan memberimu pekerjaan selama bertahun-tahun ini. Dan hanya karena hal sekecil ini, kamu kembali untuk balas dendam? Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Bayar, kembalikan semua uang yang telah dihabiskan keluarga Zeng untukmu selama bertahun-tahun. 4 juta dolar. Tidak kurang sepeser pun. 4 juta dolar. Benalu yang menggigit tangan yang memberinya makan? Betapa menjijikannya. Dazar Bagingan tak ta uteri Makazi. Dukungan, Chloe, periksa hatimu. Pernahkah keluarga Zeng? Montbéricu, Jason, se faisait pas? Jason, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Bu Heng memberimu setelan kutur itu, dan jam Patek Philip. Itu untuk ulang tahunmu tahun lalu, saat kamu memohon pada Chloe untuk membelikannya untukmu, bahkan kepala faktur, tertulis namamu. Sean, kamu memakainya setahun, bosan dengannya, dan dia memberikannya padaku. Adapun pakaian ini, Chloe, setelan kutur seharga 30 dolar ini, aku mengembalikannya padamu. APA, kamu sudah memakai pakaian seperti ini? Itu tidak mungkin. Aku sudah jelas memberitahu Sean untuk membawakanmu pakaian saat dia membelinya. Aku tidak tahu. Ukraine Jason, itulah mengapa aku tidak membelikannya apapun. Kamu hanya mencoba mengadu domba antara Chloe dan Sean. Sean bukan pelayanmu. Kenapa dia harus membelikanmu pakaian? Lagipula, dengan semua uang yang keluarga Zeng telah dihabiskan untukmu selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu membeli pakaianmu sendiri? Ya, Jason, kamu tidak mencoba menjelek-jelekkan keluarga Zeng dan memainkan peran korban di sini, kan? Dalam 7 juta ini. Aku belum menerima sepeser pun. Jason, apa yang kamu bicarakan? Selama 7 tahun, aku memberimu tunjangan 100.000 dolar. Siriap Yulan, Tampa Gagel. Apakah semua uang itu hanya dihamper-hamperkan? Tepat sekali. Chloe yang baik hatiku memberimu 100.000 dolar setiap bulan. Itu 90 miliar rupiah selama 7 tahun. Dasar tidak tahu terima kasih. Kau ambil semuanya lalu kabur. Sean, panggil direktur keuangan ke sini sekarang. Aku ingin melihat warna asli orang ini sekarang juga. Baik.
Datanglah ke aula perjamuan. Hei Tai, jangan bicara omong kosong. Jason. Aku tahu kau masih menyimpan dendam. TAPI, kau tidak bisa memutarbalikkan fakta dan menyangkal kebaikan Nona Zheng padamu. $100.000 itu, Departemen Keuangan, menyetorkannya ke rekeningmu, tepat waktu setiap bulan. $100,000 sebulan? Ya Tuhan, itu benar-benar hidup enak. Dan dia masih belum puas? Keserakahan tidak mengenal batas. Dia masih belum puas? Dia mungkin mencoba memeras mereka. Orang miskin ya tetap orang miskin. Mereka bilang pernah melihat APA pun. $100.000 itu, di matamu, adalah jumlah yang cukup besar, bukan? Kau mengambilnya dan sekarang, kau berpura-pura tidak melakukannya. Tepat sekali. Chloe, kau bilang kau memberiku $100.000 setiap bulan. Dan kau juga mengklaim ada catatan transfer. Kalau begitu, minta Direktur Keuangan. Tunjukkan bukti transfernya, agar semua orang bisa melihat. Uang yang dibuang sia-sia ini masuk rekening siapa sebenarnya. Katakan padaku. Apakah kau setiap bulan memberi Tuan Wang tunjangan $100.000? Ya, saya mentransfer uang ke Tuan Wang setiap bulan. Jason, apa yang bisa kau katakan untuk membela dirimu sekarang? Di mana bukti transfernya? Bicara. Directly, tampilkan catatannya. Untuk Tuan Wang, $1.500.000.000. Setiap bulan. Ini seharusnya dimulai 7 tahun lalu. Sekarang, segera. Nona Zheng, sistemnya agak lambat. Mungkin perlu waktu. Apa maksudmu sistemnya lambat? Saya rasa Anda hanya menutupi seseorang. Cepat berikan dokumen-dokumen itu padaku. Aku ingin semua orang melihat. Sifat asli pengkhianat ini. Anda sebenarnya mencoba menutupi siapa? Tampilkan catatannya. Jika Anda bisa membuktikan bahwa uang ini benar-benar ditransfer ke rekening atas nama saya, satu catatan saja sudah cukup. Tunjukkan. Sekarang. Jason, mengapa kau melakukan ini? Kau membuat segalanya jadi tidak menyenangkan, membuat semua orang dalam posisi sulit. Apa gunanya ini bagimu? Sean, jangan ikut campur. Biarkan Direktur Lee menemukan dokumen-dokumen itu untukku. Aku ingin melihat. Setelah kita punya buktinya, makhluk tak tahu terima kasih ini bisa berkata apa? Yeah. Aku juga ingin melihat. Siapa sebenarnya makhluk tak tahu terima kasih ini? Carrie. Sekarang, cari segera. Nona Zheng, saya, maaf. $100.000 ITU. Sudah saya transfer ke asisten Xiao. Tuan Wang tidak pernah menerimanya. Sean, apakah yang dia katakan ITU benar? Chloe, uang itu, aku menyimpannya untuknya. Jason, kau berasal dari latar belakang sederhana, mendapatkan begitu banyak uang sekaligus. Aku takut kau akan tertipu. Jadi, uang itu, aku tidak menyentuh sepeser pun darinya. Aku menunggu kalian berdua untuk menikah, untuk memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Sean, kau pasti lila dengan Sandawara ini, menyimpan uang, $6 miliar selama 7 tahun. Bagaimana dengan bunganya, dan biaya penyimpanannya? Apakah Jason sendiri tahu tentang ini? Apakah dia setuju? Kau mengambil tunjangan Chloe untuk tunangannya, menganggapnya sebagai bonus, dan menyimpannya di sakumu selama 7 tahun. Sekarang setelah kau tertangkap, Anya Donggon. aku menyimpannya untukmu, akan membuatmu mengelak begitu saja, ya? Atau maksudmu, uang Nona Zheng harus disimpan oleh asisten baikmu, seperti ini? Sean, ini uang keluarga Zheng. Kau hanya seorang asisten. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Baiklah. Aku Lan Kang. Kukira Chloe dan aku adalah teman masa kecil. Dia kan sebenarnya percaya padaku. Sekarang sepertinya, aku hanya menipu diriku sendiri. Jason, maafkan aku akan meninggalkan Chloe sekarang juga. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi.
Jason. Sheng Jia. Dia bermaksud baik. Dia cekat. Kau akan menghamburkan uang itu. Lihat, bukankah uangnya masih di sini? Mari kita lepaskan saja ini. Selama kau menceraikan wanita ini, dan dengan patuh kembali padaku, mulai sekarang, untuk uang sakumu, aku akan memberimu 3 miliar rupiah sebulan. Tepat sekali. Chloe, kami sudah berkompromi. 3 miliar rupiah sebulan. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Jika kau tidak menempel pada keluarga Zheng kami, di kehidupan ini, atau kehidupan berikutnya, atau bahkan setelah itu, kau tidak akan pernah menghasilkan 3 miliar rupiah. Sekarang cepat berterima kasih pada Chloe kami. Dia sangat murah hati padamu. Sekarang kamu mengatakan semua ini. Bukankah itu hanya demi uang? 3 miliar rupiah sebulan sekarang. Sungguh kehidupan yang nyaman bagi seorang benalu. Lihat, hanya dengan uang, baru bisa bicara soal cinta. Chloe, kamu benar-benar menggelikan. Sudah kubilang sejak lama, keberdangku bersamamu. Bukan demi uang. Aku, Jason. Tidak perlu bergantung pada koneksi siapapun untuk membuktikan harga diriku. Adapun kemampuan menghasilkan uang dan membawa grup Zheng ke tingkat selanjutnya, bagiku, itu hal yang mudah. Hanya saja, kamu tidak pantas. Omong kosong, Jason. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah sirek, orang rendahan yang menjalankan toko kecil. Dan kamu bermimpi memimpin keluarga Zheng? Kamu bahkan tidak tahu di mana pintu masuk grup Zheng saja kamu tidak tahu kan? Kamu pikir kamu siapa? Identitas asli Jason, jika terungkap, akan membuat kalian ketakutan setengah mati. Di zaman sekarang ini, menjalankan toko kecil, membuat seseorang jadi terhormat? Dia bukan putra seorang miliarder manapun. Apa kamu terlalu banyak membaca novel? Kamu benar-benar membual saja. Grup Zheng bernilai miliaran dolar. Apa yang akan kamu gunakan untuk memimpinnya? Jangan bilang, kamu akan menggunakan ini, setelan seharga 1,5 juta rupiah milikmu ini? Jason, aku tahu kamu merasa teraniaya, dan kamu marah. TAPI, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Pengembangan grup Zheng berada di tangan yang cakap, oleh Bu Zheng dan jajaran direksi. Lagipula, pengalamanmu mengelola toko kecil tidak berguna untuk perusahaan besar. Kita akan Segeralia apakai tuannya bu alambelaka. Segera. Chloe, jawab teleponnya. Halo, Direktur Zhang? Ada APA? Saya sedang di pernikahan saya sekarang. Bu Zheng, ada masalah. Seorang pembeli misterius, secara agresif membeli saham. Kepemilikan mereka saat ini sudah 42%, jauh melebihi milik Anda. Kami tahu bahwa dia ada di pernikahan Anda. Apapun yang kau lakukan, jangan memprovokasinya. 42%? Siapa itu? Jason, kaulah dalangnya. Mengakuisisi grup Zheng. 42% saham, itu kau. Baru sekarang kau menyadarinya. Chloe, kecerdasan bisnismu benar-benar Manglican. Jason, kau bohong. Seluruh keluargamu miskin. Bahkan jika kau menjual darah dan ginjalmu, kau tidak akan punya 15 miliar rupiah. Apalagi miliaran rupiah. Ini pemalsuan. Penipuan. Kau akan masuk penjara. Benar, Chloe. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Dia pasti hanya punya niat buruk, karena dia tidak bisa memenangkan hatimu. Dia mengarang semua ini untuk mengancam kita. Himenen, di mana keamanan? Cepat, usir orang gila ini, dan wanita yang dibawanya, dari sini. Dia membual, bukan? Grup Zheng bernilai miliaran, mengakuisisi 42%, itu dongeng. Tampaknya beberapa orang benar-benar tergila-gila oleh ini. Mereka mulai melamun. Mengapa mereka tidak bercermin dan melihat dari mereka yang menyedihkan? Apakah mereka layak? Kau mau bukti? Kalau begitu buka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Pemegang saham terdaftar, Jason Wang. rasio kepemilikan saham, 42,15%. Perlu kubacakan keras-keras, agar semua orang dengar? Palsu. Pasti palsu. Kau dari kalangan bawah masyarakat. Si Kader Simit. Bagaimana mungkin?
Chloe, bagaimana jika sekarang aku menjual seluruh kepemilikan 42,15%? Ini, bukankah grup Zheng akan membuat harga sahamnya anjlok saat pasar buka besok? Bukankah grup Zheng akan langsung bangkrut dan dilikuidasi? Jason, aku salah. Aku Buddha. Aku bodoh. Jika kau memaafkanku sekarang, kita bisa segera kembali bersama. Kau punya 42% saham. Aku punya 30%. Bersama-sama, kita akan punya 72% saham. Maka seluruh grup Zheng akan jadi milik kita. Oh, menantubaku. Ibu tahu, kau bukan orang biasa. Aku tidak menyayangimu tanpa alasan. Jika kau tidak suka, Sean, aku akan membuatnya keluar dari perusahaan, bahkan keluar dari negara ini. Asalkan kau kembali, dan bersama putriku, semua aset keluarga Zheng akan jadi milikmu. Jason tersiangku. Aku brengsek sebelumnya. Aku monster. Tolong jadilah orang yang lebih dewasa, dan maafkan aku kali ini. Mulai sekarang, aku akan jadi anjing paling sisa di sisimu. Aku akan menggigit siapa pun yang kau suruh. Ok. Chloe, jangan percaya dia. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya membalas dendam padamu. Jaga ucapanmu. Jason adalah satu-satunya cintaku. Jason, aku tahu kau menikahinya hanya untuk membuatku kesal. Orang yang benar-benar kau cintai selalu aku. Gone? Pernikahanmu dengan Pei ini hanyalah sandiwara. Bukan? Ceraikan dia sekarang, dan kita akan segera mengadakan pernikahan kita lagi. Ok? Jason, jika kau memilihnya lagi, aku akan mengerti. Aku bisa pergi sekarang juga. Benar, Jason. Kita adalah keluarga yang sebenarnya. Kita bisa kembali seperti dulu. Chloe, mimpi saja. Aku tidak pernah peduli dengan Groupe Zhengmu, Kerajanmu. atau tawaranmu. Sekarang, aku sudah punya orang yang kucintai. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Di sini, Aku, Jason Wang. akan dengan cuma-cuma mentransfer 42,15% saham grup Zheng kepada istriku. Claire Pei. Mulai saat ini, Dia adalah pemegang saham terbesar grup Zheng. Hadiah terlambat ini, Kosuka. Adia Pertunangan Yang Terlambaini. kuharap kau menyukainya. 42,15% saham grup Zheng akan saya transfer kepadamu. Mulai sekarang, kau adalah pemegang saham terbesar. Groupe Zheng. Dia memberikannya begitu saja. Saham bernilai miliaran rupiah sebagai hadiah pertunangan? Ya Tuhan, itu gila. Dunia ini benar-benar gila. Anak malang yang menjalankan toko kecil berubah menjadi pemegang saham terbesar grup Zheng, dan bahkan memberikan sebuah kerajaan sebagai hadiah. Tidak. Mustahil. Itu palsu. Semua itu palsu. Jason, tidak. Ketua Wang, kau tidak bisa bercanda tentang ini. Ini adalah warisan keluarga Zheng kami. Ini adalah urat nadi keluarga kami. Jason, tidak. Ketua Wang, apakah kau benar-benar membeli 42% sahamnya? Dan kau bahkan memberikannya padanya? Grup Zheng adalah fondasi keluarga kami. Ini segalanya bagiku. Kumohon, jika kau membenciku, hadapi aku. Kau bisa memukulku, mengutukku, tapi jangan sentuh grup Zheng. Kumohon. Sayang pu. Apakah kau pu adongan Adia Pertunangan ini? Lebih dari puas. Sayang, mulai sekarang, kita yang akan memegang kendali di grup Zheng. Jason, kita sudah bersama selama 7 tahun. Kau memberikan fondasi kita kepada wanita yang baru. Sehari bersamanya, jadi apa artinya? 7 tahun kita? Jason, apa kau punya hati? Kita bersama selama 7 tahun. Saat kita menikah, kau biarkan asisten kesayanganmu naik di mobil terdepan, meninggalkanku. Kau biarkan asisten kesayanganmu menjadi pembawa acara pernikahanku, dan kemudian dengan asisten kesayanganmu, kau menciumnya di sana. Chloe, jadi siapa yang tidak punya hati? Apakah kita benar-benar harus sejauh ini, sampai pertarungan hidup dan mati? Bukankah kalian semua yang mendorongku?
Semuanya, Chen Can, percaya kebohongannya. Apa yang terjadi? Mentransfer saham perusahaan terbuka adalah masalah besar, membutuhkan persetujuan dewan, pengumuman resmi, dan tinjauan bursa. Kau hanya pemilik toko kelontong, apa urusanmu? Dia bahkan tidak tahu di mana ruang rapat berada. Tepat sekali, prosedur ini sama sekali tidak sesuai. Dia tidak punya hak untuk mentransfernya. Jason, kau pikir mentransfer saham itu seperti membagikan sampel gratis, memberikannya kepada siapapun yang kau mau? Mimpi saja. Buyer Kuberitahu, tanpa persetujuan dewan, transfer pribadimu hanyalah selembar kertas tak berharga. ITU Tidaksa. Benar. Jason, Grup Zheng bukanlah toko kelontong kumuhmu. Kau tidak bisa senaknya sendiri. Saya, Chloe, masih menjabat sebagai ketua Grup Zheng. Saya sekarang secara resmi mengumumkan, pembekuan segera semua. Saham atas namamu. Tidak satu pun saham bisa dipindahkan. Ya, bekukan. Segera bekukan. Saya Sireng pemegang saham. Saya berhak mendukung putri saya. Kimanin, kemari. Tangkap kedua, Pinapu ITU, dan sita mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Ya, hentikan mereka. Jika berani melawan, hajar sampai pingsan. Asisten Xiao ada benarnya. Bagaimana masalah sebesar ini bisa diputuskan hanya dengan satu kalimat? Rekam ini. Puncaknya di sini. Nona Zheng melawan balik. Bekukan. Ketua Zheng, menurutmu kau masih punya wewenang itu sekarang? Dan kamu? Apa kamu benar-benar berpikir kamu masih punya hak untuk disebut Direktur Li? Kamu bicara omong kosong. Aku pemegang saham Grup Zheng. Aku punya saham di Grup Zheng. Kenapa aku tidak punya hak? Oh. Apakah itu yang kamu diam-diam gadaikan ke bank gelap untuk pinjaman 675 miliar rupiah, lalu kehilangan semuanya karena berjudi di kasino? Sekarang, dengan bunga, sudah mencapai 2.250 miliar rupiah. Apakah itu kertas tak berharga yang kamu bicarakan? Mama, apakah yang dia katakan benar? Apa kamu benar-benar menggadaikan sahamnya? Dan kamu, Mason, kamu menggelapkan 180 miliar rupiah dari dana proyek punya simpanan dan membeli mobil sport edisi terbatas. Kamu menggunakan rekening palsu untuk menutupi jejakmu. Kamu cukup lihai bukan? Sayangnya, semua laporan bank dan bukti akuntansi palsu sudah sepenuhnya diperoleh oleh tim hukumku. Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu memfitnahku. Kamu, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Claire Pei, pewaris tunggal Grup PI, dan juga pemegang saham terbesar yang baru dari Grup Zheng. Tidak. ITU mustahil. Bagaimana bisa pewaris keluarga Pei terpikat pada Jason sampah itu? Semua ini hanyalah gertakanmu, kan? Kamu akan segera tahu apakah ini gertakan. Kami di sini hari ini untuk melunasi semua hutang lama keluarga Zheng. Bupi, Hakwang, mengenai Fiona Zheng, dan Mason Zheng, dugaan penggelapan dana besar-besaran, dan penyalahgunaan dana, serta Sean Xiao, penggelapan aset perusahaan jangka panjang, dan pemalsuan dokumen keuangan. Bukti kejahatan ini, kami telah menyerahkan semuanya kepada departemen terkait. Chloe, selamatkan aku. Ini semua salah Jason. Dia menjebakku, dia memfitnahku. Chloe, kamu harus percaya padaku. Jason, aku membencimu. And menyuai APA Yang and Tabur, keluarga Zheng telah jatuh ke kondisi ini, dan tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Chloe, selama 7 tahun terakhir, Comment Biarkan Sean menyue mes persolisiens. dan menginjak-injak martabatku, Ibumu, Fiona, berhati licin, sombong,
Dan Seraka Takterpuaskan, Adikmu, Mason. adalah pecundang tak becus yang menggerogoti perusahaan. Seluruh keluarga Zheng Mu sejak awal sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Situasi hari ini adalah persis apa yang pantas kau dapatkan. Jason. Bajingan tak tahu terima kasih. Tanpa keluarga kami kau. Kukup. Bantuan apa yang pernah keluarga Zheng Mu berikan padaku? Menahan uang sakuku selama 7 tahun, membiarkan Sean merencanakan sesuatu melawanku, membiarkanku menderita penghinaan di pernikahanku, atau bantuan darimu, Fiona, mengambil saham perusahaan untuk berjudi, dan Mason menggelapkan dana publik untuk foya-foya? Hangakara, Tuan, saya terpaksa. Semua itu Chloe. Dia memaksaku memalsukan pembukuan. Dan dia membiarkanku mengambil uang itu. Saya hanya kaki tangan. Saya ingin melaporkannya. Saya ingin bekerja sama. Sean, dasar Bajingan. Beraninya kau mengkhianati kepercayaanku. Kau memfitnahku. Tuan, tolong simpan kata-kata Anda. Sampai setelah panggilan resmi, kami hanya bertanggung jawab mengumpulkan dan menyerahkan bukti. Jason. Claire, meskipun ibuku dan adikku membuat kesalahan, meskipun Sean itu brengsek, jangan lupa, aku Chloe, masih ketua grup Zheng. Aku masih memiliki 30% saham. Selama aku masih ketua grup Zheng, maka grup Zheng masih milik keluarga saya. Chloe, kau, ibu, Mason, bertanggung jawab atas kesalahan kalian sendiri. Jangan jatuhkan keluarga Zheng. Begitu kalian masuk penjara, akui semuanya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Perusahaan tidak boleh jatuh. Chloe, kamu gila? Aku ibumu. Aku mengandungmu selama 9 bulan. Kamu mau memenjarakan ibumu sendiri? Apa kamu tidak punya hati nurani? Chloe, kamu tidak akan sikjam itu kan? Dulu saat kita menggelapkan dana publik, kamu jelas-jelas menyetujuinya. Kamu bilang tidak apa-apa. Sekarang setelah terjadi sesuatu, kamu menggerbangkan kami, sebagai kambing hitam. Aku kakakmu sendiri. Kalau bukan karena kalian berdua, apakah grup Zheng akan berada dalam kondisi seperti ini sekarang? Apa kamu pikir aku menginginkan ini? Hangakwan Yu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan grup Zheng demi kebaikan keluarga Zheng yang lebih besar. Aku juga tidak punya pilihan. Chloe, dasar kau tak punya hati. Kau, demi perusahaanmu, kau akan menjual ibumu sendiri? Baiklah. Putriku yang kejam dan tak punya hati. Jason, Tuan. Oh, tidak, leluhur. Aku sangat salah. Aku benar-benar salah kali ini. Aku bodoh sebelumnya. Aku buta. Aku sampah, abaikan saja aku. Sila aku bikin apa, dan biarkan aku pergi. Mulai sekarang, aku bersedia melakukan apa saja untuk menebusmu. Aku tidak mau masuk penjara. Jika aku masuk, aku tamat. Jason, kamu pria yang baik. Aku tahu kamu orang yang setia. Setelah bertahun-tahun, aku merawatmu, dan demi masa lalumu dengan Chloe, tolong biarkan kami pergi. Bengan. Kalian berdua bangun. Jangan memohon padanya. Keluarga Zheng lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Jangan membuatku memandang rendah kalian. Sudah selesai, Fiona, Mason. Kalian seharusnya tidak melakukannya sejak awal. Saat kalian dengan serakah menguras perusahaan, pernahkah kalian memikirkan orang-orang yang kalian sakiti, yang kalian buat putus asa? Ukom akan memberikan kepada semua orang qui a dilan. Intuk Chloe, Posisimu sebagai ketua. akan diputuskan dalam rapat pemegang saham. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan sekarang. Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Tunggu. Jason, apa menurutmu keluargamu tidak bersalah? Lihat baik-baik APA ini, lihat baik-baik. 20 tahun lalu, ayahmu, David Wang, sedang sekarat. Dia berlutut seperti anjing. Memohon padaku untuk meminjamkan uang demi menyelamatkan hidupnya. 7 miliar 500 juta rupiah. Semuanya tertulis jelas, ditandatangani dan dicap jari. Lihat baik-baik. Tanggalnya,
Tanda tangannya, jumlahnya dan cap jarinya. Semuanya jelas. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Jika kau tidak membayarnya kembali pada tanggal jatuh tempo, kau melakukan penipuan. Penipu. Keluarga Wang adalah penghisap darah yang sebenarnya. Jason, ayahmu menipu kami 7 miliar 500 juta rupiah. Bukti-buktinya meyakinkan. Dan jumlah penipuannya sangat besar. Cukup baginya untuk membusuk di penjara. Ayahmu yang menyedihkan dan sakit itu mungkin tidak akan bertahan lama di penjara, kan? Utang dari 20 tahun lalu sudah menunggak bertahun-tahun. Sekarang, hanya membayarnya kembali tidak akan cukup. Selama grup Zheng menuntut ini, ayahmu bisa menunggu untuk mati di penjara. Jason, aku tidak ingin melakukan ini. Jika kau dan aku masih menikah, masalah ini tentu saja bisa diselesaikan secara internal oleh grup Zheng. Tapi kau bersikeras mendorong segalanya hingga ekstrim, semua demi Nona Pei. Sekarang setelah kau membawa masalah ini sejauh ini, jangan salahkan kami, karena menanganinya sesuai aturan. Chloe, sudah sampai begini. Dan kau masih berpura-pura mesra. Tindakan munafik mutini. Benar-benar menjijikkan. Jason, apakah kau ingin menjatuhkanku bersamamu? Atau kau ingin kedamaian? Segera cabut sahamnya. Dan hancurkan semua bukti. Jika tidak, aku akan segera memanggil polisi. Dan mengirim ayahmu yang renta itu langsung ke penjara. Aku tantang kau untuk tidak mempertaruhkan nyawa ayahmu. Dan dia mengaku tidak mengambil sepeser pun dari keluarga Zheng. Dia meminjam 1 miliar 500 juta rupiah dan tidak mengatakan apapun tentang itu. Tepat sekali. Saya pikir dia sangat jujur. Ternyata dia hanya tidak membayar utangnya. Benar, Jason. Tertulis jelas di surat sanggup bayar ini, ayahmu sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan itu penipuan. Aku beri tahu kau. Sebaiknya kau tanda tangani perjanjian pengalihan saham secepatnya. Dan hancurkan semua bukti yang memfitnahku dan ibuku. Jika tidak, aku akan minta ibuku menelepon polisi sekarang. Dan menangkap ayahmu. Biarkan dia membusuk di penjara. Apakah kau yakin? Ayahku meminjam uang dari grup Zheng? Aku beri tahu kau. Itu tidak mungkin. Jason, Buchan, Ketua Wang. Yah, ini cukup tak terduga. Penipuan, itu minimal 10 tahun kan? Ayahmu itu rapuh, dan kesehatannya memburuk. Ini tragedi. Bagi orang tua, mengubur anak-anak mereka. Tapi bagi seorang anak menyaksikan ayahnya mati di penjara, itu lebih buruk lagi, bukan? Tuan Zhang, bawa dia pergi. Pergi. Lepaskan aku, atas dasar apa kau menangkapku? Chloe, kau tidak akan membiarkan mereka membawaku kan? Kita tumbuh bersama. Saat kau memfitnah dan mencemarkan nama baikku tadi, untuk menyelamatkan dirimu sendiri, tidak ada lagi kasih sayang di antara kita. Tuan Zhang, adakah yang bisa kita lakukan tentang surat sanggup bayar itu? Tuan Wang sudah tua, dan kesehatannya tidak baik, dia tidak bisa masuk penjara. Nona Pei, jika surat sanggup bayar ini sah, dan Tuan David Wang memang gagal membayar tepat waktu, tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali grup Zheng. Sebagai kreditur, menyatakan mereka tidak akan menjejar masalah ini. Sudah dengar itu, Jason? Segera setujui persyaratan ibu dan adikku. Jika tidak, ayahmu David Wang bisa bersiap-siap masuk penjara. Pikirkan baik-baik sendiri. Jason, apakah dengar itu? Setujui persyaratan ibu dan kakakku sekarang. Jika tidak, ayahmu David Wang akan berakhir di penjara. Sepertinya mustahil membuat mereka mencabut tuntutan terhadap Pak Wang. Baiklah, Fiona Zheng, kau menang. Kami akan menandatangani perjanjian pengalihan saham. Semua bukti, kami akan menghancurkannya di depanmu hari ini. Selama kau, atas nama keluarga Zheng, menandatangani janji tertulis
Yang Benjamin kau tidak akan mengejar Pak Wang, dan akan melepaskannya. Aku bisa memenuhi semua syaratmu. Bukankah lebih baik jika kau bersikap bijaksana seperti ini lebih awal? Claire. Kita tidak harus melakukan ini. Jason. Itu ayahmu. Aku tidak bisa hanya diam saja melihatnya terus dipermalukan oleh ini di usia tuanya. Kalau begitu kalian berdua sekarang juga, di depan semua tamu, bersujudlah dan akui kesalahan kalian. Katakan dengan lantang bahwa kalian salah, bahwa kalian buta menilai kami seperti itu, dan seharusnya tidak memprovokasi keluarga Zheng. Aku ingin mendengar kalian bersujud. Teruslah membenturkan kepalamu ke lantai, sampai aku puas. Benar sekali, sekarang berlutut dan bersujudlah. Bukankah kau begitu sombong barusan? Chloe, lihat ekspresi jelek di wajahmu itu. Dan Lia, Karake lui argamu Bertindak Yang Memalukan. Baru saja, kalian seperti dua anjing liar yang memohon belas kasihan. Dalam sekejap mata, dengan sedikit pengaruh, kalian tidak sabar untuk menginjak orang lain ke dalam lumpur dan menghancurkan mereka. Keluarga Zheng Mu benar-benar membuka mataku. Jason, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Jika saja kau mendengarkan dengan patuh, jika saja kau tidak mengkhianatiku, bagaimana semuanya bisa memburuk? Sampai titik ini, kau menghancurkan pernikahan kita. Kau menghancurkan keluarga Zheng. Chloe, kemunafikanmu benar-benar tertanam dalam tulangmu. Hentikan omong kosong sialanmu. Berlutut dan bersujudlah untukku sekarang. Aku kehabisan kesabaran. Kau bermimpi. Kami sama sekali tidak akan. Aku akan berlutut, tapi jika aku berlutut, kau harus segera menandatangani janji tertulis. Benjamin kau tidak akan mengejar Pak Wang. Jason, apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar ingin ayahmu masuk penjara? Fiona Zheng. Kau tidak benar-benar berpikir, secari kertas di tanganmu itu adalah kartu truf yang bisa memaksaku patuh. Kan, satu-satunya yang berlutut hari ini adalah kalian. Claire. Jean Gambert lui tue pas d'America. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Jason, kau memang nyilet besar ya? Mari kita lihat berapa lama orang tua sakitmu itu bisa bertahan di penjara. Aku akan menelepon sekarang juga. Fiona, apa kau benar-benar berpikir kertas tak berharga di tanganmu itu memberimu kekuatan atasku? Kertas tak berharga? Ini tertulis hitam di atas putih dengan segel merah. Ini bukti. Mulai takut ya? Ya. Hentikan perjuangan, saya siamo. Kau membuang-buang waktu semua orang. Jika kau berlutut sekarang, menggonggong seperti anjing, dan memohon ampun, mungkin aku akan mengampunimu kali ini. Aku pernah mendengar rumor yang menarik. Konon katanya, beberapa keluarga yang katanya terpandang. Salah satu rahasia kekayaan mereka adalah melakukan praktik rentenir. Menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk menjadi kaya, memaksa orang lain bangkrut. Praktik rentenir? Praktik rentenir? Bukankah itu sesuatu yang hanya dilakukan mafia? Mungkinkah grup Zheng? Lihat betapa tuanya surat utang ini. Pasti sudah bertahun-tahun. Latar belakang keluarga Zheng sangat kotor. Itu omong kosong. Ini fitnah. Aku akan menuntutmu. Aku akan membuatmu dan orang tua tak berguna itu, ayahmu, membusuk di penjara. Jason, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu. Kiji, kau benar-benar merendah sampai memalsukan kebohongan jahat seperti itu untuk memfitnah grup Zheng kami setelah bertahun-tahun yang aku dedikasikan untukmu dan semua upaya yang telah dicurahkan keluarga Zheng kami. Apakah semua itu tidak berarti apa-apa bagimu? Kibungan. Chloe, kau selalu seperti ini. Hanya mau percaya apa yang ingin kau percaya. Kalau begitu, biarkan fakta yang berbicara. Ini adalah laporan dari Pusa Authenticasi Forensique Terkemuka Dinegaraini. Sebua Laporant Analisi Tulisantangan. Laporan itu menunjukkan bahwa tanda tangan pada surat utang yang disebut-sebut ini Dipal Sukan.
Dengan kata lain, surat utang ini tidak pernah ditandatangani oleh ayahku. Laporan penilaian sudah keluar, dan tanda tangannya palsu. Ini jelas pengaturan dari grup Zheng. Dan mereka menyebut diri mereka keluarga kelas atas, menggunakan metode yang begitu hina. Terhadap saudara ipar mereka. Mereka benar-benar tidak bermoral. Tidak mungkin. Ini palsu, aku tidak percaya. Palsu. Kode di atasnya. Anda bisa memeriksanya kapan saja. Silakan periksa. Mama, apa yang dia katakan? Apakah itu benar-benar benar? Hah? Chloe, sadarlah. Keluar Gayang Andalin Dungy. Adalah mereka yang benar-benar mendorong grup Zheng ke jurang kehancuran. Menggelapkan dana publik, perjudian yang terus-menerus. Dan sekarang, di atas itu semua, memalsukan dokumen, dan pemerasan. Apakah ini yang Anda sebut usaha? Bahkan pada titik ini, Anda masih ingin memaksa kami berlutut? Ketidakbermoralan grup Zheng benar-benar tidak mengenal batas. Bagaimana dengan sidik jarinya? Sidik jari ayah Jason. Itu pasti asli kan? Itu bukti. Bagaimana Anda bisa berbohong tentang hal seperti itu? Fiona, Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai titik terendah. Apakah Anda benar-benar berpikir, apa yang Anda lakukan sempurna? Apa maksud Anda dengan itu? Nah sekarang, Pierre Can Semua Oran Melia. keluarga Zheng, Père Buatan Buruk Mereka. Ini adalah rekaman pengawasan Tuan Wang. Dari saat dia di rumah sakit, Fiona, and a memanfaatkan penyakit serius Tuan Wang. Saat dia tidak sadar, untuk memaksa sidik jarinya pada dokumen. Keluarga Anda, benar-benar kejam. dan terlebih lagi, Anda baru saja mengatakannya sendiri, ayah saya, sakit parah, dan lemah secara fisik. Dia tidak mungkin menandatanganinya sendiri. Sekarang, Ini tidak mungkin. Ini. Bagaimana bisa ada rekaman pengawasan? Dan selain itu, setelah sekian lama, bagaimana Anda masih bisa menemukan rekaman dari masa lalu? Sudah lama kukatakan padamu. Identitas suami saya adalah sesuatu yang tidak ada dari kalian di sini, yang pernah bisa bayangkan. sekarang, apalagi yang harus Anda katakan? Masih ingin kami meminta maaf dan mentransfer saham? Mengapa? Mengapa hal-hal menjadi seperti ini? Mungkinkah bahwa sejak awal saya salah? Ini, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Menurut hukum kontrak, pasal 52, IOU ini, dengan tanda tangan palsu, dan karena Tuan Wang tidak sadar, dan dipaksa memberikan sidik jarinya, adalah kontrak yang tidak sah. Jika grup Zheng Anda tetap bersikeras melanjutkan ini, kami akan menggigit balik Anda atas pencemaran nama baik, dan kejahatan transaksi paksa. Bisakah kita lupakan saja? Ini bukan lagi soal apakah kau mengejarnya atau tidak. Pak Wang terpaksa menandatangani dokumen karena kau. Dia harus diberi kompensasi atas tekanan emosional dan rusaknya reputasi. Setidaknya sejumlah ini. 22 miliar 500 juta rupiah. 225 miliar rupiah. Itu terlalu banyak. Aku harus melunasi utang ibuku. Aset liquid corruption. Tinggal 1 triliun 50 miliar rupiah. 2 triliun 250 miliar rupiah. 2 triliun 250 miliar rupiah. 2 triliun 250 miliar rupiah. Kenapa kalian tidak merampok kami saja? Kalian mencoba mengambil keuntungan dan meminta jumlah yang berlebihan. Bukankah ini yang kalian timbulkan sendiri? Bu Zheng, apakah kau ingin grup Zheng bangkrut, atau kau ingin seluruh keluargamu membusuk di penjara? Kali ini, Kopili. Chloe, kau tidak bisa meninggalkan ibumu. Terakhir kali kita keluar, tapi kali ini kita tidak akan bisa. Aku membesarkanmu, Chloe. Kau tidak bisa melihatku menghabiskan sisa hidupku di sana. Chloe. Aku janji aku tidak akan menyia-nyiakan uang lagi. Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih sangat muda. Hidupku baru saja dimulai. Aku tidak mau keluar. Terlihat seperti orang tua. Chloe. Kenapa? Kenapa?
Kenapa aku harus terjebak dengan ibu dan saudara seperti ini? Apa kau benar-benar ingin keluarga Zheng bangkrut? Apa itu akan membuatmu bahagia? 2.250 miliar rupiah. Kau sudah mengelola keluarga Zheng bertahun-tahun? Dan kau bahkan tidak bisa mengumpulkan 2.250 miliar rupiah? Baiklah. Aku akan mentransfer semua aset likuid perusahaan sekarang juga. Begitu Komenariknya. Rantai modal perusahaanmu akan langsung putus. Grup Zheng kemudian akan hampir bangkrut. Apa kau yakin? Bukankah ini yang ingin kau lihat? TAPI Jason, jangan pikir ini. Berarti kau sudah menang. Sayang. Beberapa orang benar-benar telah menggali kuburan mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Ya. Saya sangat senang saya memilih Anda hari ini. Jika tidak, saya benci memikirkan berapa harga. Yang harus saya bayar untuk keluarga Zheng, yang busuk sampai ke inti meskipun berpenampilan glamor. Jason, Chloe dan keluarga Zheng sangat baik kepada Anda sebelumnya. Semua itu karena Sean ikut campur. Itulah mengapa kita salah paham. Benar, Jason. Semua ini salah Sean. Dia sudah dibawa pergi. Mohon ampuni kami kali ini. Saya bersumpah. Mulai sekarang, saya hanya akan mengakui Anda, Jason, demi masa lalu. Mohon ampuni kami. Demi masa lalu? Ketika Anda tidak memperlakukan saya seperti manusia, dan menginjak-injak martabat saya, di bawah kaki, Anda tidak memikirkan masa lalu saat itu. Ketika Anda membuat kami berlutut dan meminta maaf, dan menandatangani perjanjian pengalihan saham, Anda juga tidak memikirkan masa lalu. Pak Jong. Silakan lanjutkan prosesnya. Jika keluarga Zheng tidak dapat memberikan kompensasi dalam 3 hari, maka sesuai prosedur, mereka akan dipanggil. Jika mereka masih tidak bisa membayar, maka penegakan hukum akan dilakukan. Miliaran rupiah. Ini. Bahkan jika saya menjual semua Ramadan, perhiasan saya itu tidak akan kekal. Bagaimana mungkin saya mendapatkan uang sebanyak itu? Mama, saya akan menjual mobil saya. Tapi itu juga tidak akan cukup. Bu Zheng, kabar baik? Jason, saya tidak pernah berpikir Anda akan budget kijam. Tapi sayangnya bagi Anda, saya baru saja menerima pesan konfirmasi dari grup Batu Matahari. Saya telah menyelesaikan kesepakatan dengan mereka untuk proyek penggalian tambang. Segera, mereka akan mentransfer 4.500 miliar rupiah kepada saya. Setelah proyek selesai, keuntungan grup Zheng akan mencapai setidaknya 9.750 miliar rupiah. Kemudian, tidak hanya kita akan menghidupkan kembali bisnis kita, tetapi menjadi keluarga kelas atas. Tidak akan sulit sama sekali. Grup Sunstone, bukankah itu salah satu dari Global 500 perusahaan terkemuka di sektor pertambangan dan energi? Tepat sekali. Mereka yang bisa bermitra dengan Grup Sunstone benar-benar langka secara global. Setelah bermitra, setiap orang dari mereka melonjak ke level yang sama sekali baru. Begitu banyak perusahaan kelas atas memimpikan kesempatan seperti itu. Memang. Chloe, 4.500 miliar rupiah cukup untuk menyelamatkan grup Zheng kita. Kalau begitu, ibu dan aku tidak perlu masuk penjara. Chloe, apa kau serius? Apakah kita benar-benar bermitra dengan grup Sunstone dalam proyek besar? Aku baru saja selesai berbicara dengan mereka. Aku baru saja menerima pesan konfirmasinya. Namun, setelah perusahaan kembali berjalan normal, kalian berdua tidak bisa. Jangan khawatir, ibu pasti tidak akan berjudi lagi. Mari kita kelola perusahaan kita dengan baik. Mari kita jadikan keluarga Zheng keluarga kelas atas. Chloe, aku pasti akan bekerja keras. Jason, Claire, lihat, grup Zheng Kuwait tidak akan pernah hancur karena ini. Dan keluarga Zhengku pasti akan naik menjadi keluarga kelas atas. Saat itu, kalian berdua hanya bisa memandang kami dari bawah. Memandang dari bawah? Benarkah? Chloe, kau benar-benar kehilangan seseorang yang sangat baik padamu. Maksudmu apa? Apa kau ingin aku mengambil Jason kembali? Kuberitahu kau. Sudah terlambat. Jangan salah paham. Maksudku, awalnya, keluarga Zheng MU bahkan tidak pantas untuk mengkilapkan
Sepatu grup Sunstone, TAPI. Jason bilang dia ingin membantu keluarga Jeng MU menjadi keluarga kilas atas dan menjadikan Kenjan MU. Itulah sebabnya, grup Sunstone bahkan mempertimbangkan untuk bermitra denganmu. Siapa yang Jason pikir dirinya? Mengapa grup Sunstone mau mendengarkannya? Pertama, suamiku punya kemampuan itu. Kedua, grup Sunstone adalah perusahaan ayahku. Claire, apakah menurutmu ini? Loku, grup Sunstone termasuk yang teratas tidak hanya secara nasional tetapi juga global. Maksudmu ini perusahaan ayahmu? Awalnya Jason bilang, kemampuan proyek keluarga Zheng hanya rata-rata di wilayah itu. Tapi untuk kebutuhan ekstraksi proyek, mereka masih memadai. Jadi, dia berharap ayahku memberi kesempatan ini pada keluarga Zheng. Tapi sekarang sepertinya itu batal. Master Hill. Pertama kau bilang, kau putri keluarga PI, dan sekarang kau bilang, grup Sunstone milik ayahmu. Aku mengerti, sejak awal, kau hanyalah aktris bayaran. Jason, badut itu kan? Tepat sekali. Aku hampir tertipu aktingmu. Jika Jason tahu putri keluarga PI dan ayahnya adalah ketua grup Sunstone, lalu mengapa dia dengan tidak tahu malu mencoba menikahi keluarga Zheng kita? Aku tidak percaya kau merendahkan keluargamu sendiri hanya untuk menanyaiku. Jason seharusnya sudah meninggalkan keluarga Zhengmu lama sekali. Tapi aku selalu memberitahunya bahwa sifat asli keluarga Zhengmu adalah serakah, munafik, dan sombong. Jadi kau percaya padanya? Kau benar-benar berpikir begitu, kan, Jason Wong? Kau membuatku duduk di kursi belakang, memberikan bajuku, dan menyuruh orang lain menggantikanku di pernikahan. Semua hal ini, bukankah itu semua keputusanmu, Chloe? Aku tidak mendengarkan siapapun. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Saya ingat saya pernah berkata dulu, saat saya menikahi Anda, saya bahkan tidak tahu, seperti apa keluarga Zheng Anda itu. Saya tidak menikahi Anda, demi uang. Jean Ganlu pas. Selama beberapa tahun terakhir ini, Anda yang memohon agar saya menikahi Anda. Omong kosong. Anda pikir Anda siapa? Putri saya memohon agar menikahi Anda? Tahukah Anda berapa banyak pewaris kaya yang mengantre untuk keluarga kita? Bukankah karena putri saya berhati baik dan mengasihani Anda sehingga dia menikahi Anda? Anda benar-benar terlalu tinggi menilai diri sendiri, bukan? Apapun yang Anda pikirkan, saya memiliki hati nurani yang bersih. Semua yang Anda berikan kepada saya saat itu, sudah saya bayar lunas. Jason, itu sudah cukup. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun masa muda saya yang saya berikan kepada Anda? Bagaimana Anda akan membayarnya kembali? Saya selalu percaya Anda benar-benar menyukai saya, dan itulah mengapa Anda bersedia menikahi saya. Tetapi sejak pagi ini, ada saja masalah dengan Anda. Dan sekarang, Anda membiarkan wanita ini memprovokasi saya tepat di depan saya. Teddy, hanya karena masalah kecil, Anda tanpa henti mengganggu grup Zheng saya, menuntut kompensasi 2.250 miliar rupiah. Bukankah Anda hanya menginginkan uang, Jason? Saya benar-benar kecewa. Anda pikir praktik rentenir adalah masalah kecil? Keluarga Anda mengangkat Mayaseya. Saat saya pergi, sekarang mereka menggunakan surat utang untuk mengancam saya dan istri saya. Anda pikir ini semua masalah kecil? Anda pikir saya mengejar uang Anda? Sayang, jangan berdebat dengan mereka lagi. Setelah mereka tahu nasib mereka, mereka akan percaya semua yang terjadi sekarang. Ayah saya sudah membatalkan proyeknya. Saya percaya mereka akan segera menerima pemberitahuannya. Saya memberi Anda sedikit pujian, dan Anda sudah menjadi sombong. Anda pikir Anda seorang aktor yang benar-benar bisa melakukan ini? Ayah, katakan saja langsung kepada mereka. Keluarga Zheng yang menyedihkan, berani mengintimidasi putri dan menantu saya, mereka mencari mati. Proyek pengembangan dibatalkan, berlaku segera, bersiaplah untuk kebangkrutan. APA, bagaimana mungkin itu benar-benar? Suara ketua grup Batu Matahari, ini tidak mungkin. Chloe, apa yang harus kita lakukan? Kebangkrutan grup Zheng sudah menjadi fakta. Aku sarankan kau, nikmati sisa hari-harimu
selagi bisa, meskipun ini tidak sebanding dengan kerugian yang kau sebabkan pada Jason. Claire, Terry Makazi. Kita sudah suami istri, kenapa harus formal? Lagi pula, bahkan tanpaku, kau sudah meninggalkan Chloe. Aku yakin, ayahmu akan segera memaafkanmu, dan kau akan bisa mendapatkan kembali statusmu. Ha, itu menjijikkan. Bu Zeng, apa kau tidak peduli lagi dengan citra dan reputasimu? Apa kau tidak takut melempar anggur di depan umum akan menjadi berita utama besok? Grup Zheng sudah bangkrut, kenapa dia harus peduli tentang itu? Bukan, Chloe. Itu pasti rekaman pengubah suara. Jangan klip audio tadi. Pasti dipalsukan. Pikirkan baik-baik. Jika itu benar ayahnya, kenapa dia tidak meneleponmu langsung? Dan untuk kolaborasi, dia akan mengirim pesan. Jika dia ingin mengakhiri, dia juga harus mengirim pesan. Tepat sekali, suara itu saja. Tidak membuktikan APA pun. Dan tidak ada pesan yang dikirim untuk mengakhiri kontrak. Para penipu itu, Pasty Minawa, aktor mereka sendiri. Mereka benar-benar mempertontonkan pertunjukan penuh. Kalian keluarga Zeng punya imajinasi liar. Pertama kalian bilang, Nona Peyong Seyandang. adalah aktris. Lalu kalian bilang, suara ketua grup Batu Matahari. Itu palsu. Chloe, apa benar sesulit itu bagi keluarga Zeng MU untuk mengakui kesalahan? Jadi Simiwa, trik tamper akhir yang kau mainkan. Ini hanya agar aku tunduk padamu kan? Mimpi saja. Entah 4 triliun 500 miliar rupiah itu sudah masuk atau belum? Aku, Chloe, masih ketua Grup Zheng. Pertunjukan pernikahan konyol ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Gimana? Bawa mereka pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apakah 300 juta dolar ini sudah tiba atau belum? Saya, Chloe, tetaplah ketua Grup Zheng. Pementasan pernikahan yang konyol ini seharusnya sudah berakhir. Bawa mereka pergi. Coba saja kalau berani. Claire, jangan takut. Aku di sini. Tunggu apa lagi? Leikiken. Hentikan. Pukulan bagus. Ini penyerangan. Bawa mereka pergi. Jangan bayarkan mereka. Mempermalukanku di sini. Hentikan, menyerang orang seperti ini. Illegal. Itu kejahatan yang lebih buruk. Hak Jong. Hentikan taktik menekat nakudi ITU. Keluarga Zheng kami akan segera menjadi keluarga kelas atas. Lalu, hanya dengan menjentikan jari, kami bisa menutup kantor hukum Anda. Saya sarankan Anda tahu tempat Anda, dan berhenti mencampuri urusan saya. Setiap orang setara di mata hukum. Jangan pikir Anda bisa. Seseorang, singkirkan benda ini dari sini. Lepaskan aku. Penipuan diri dan ketidaktaatan hukum. Sepertinya nasib keluarga Zeng belum cukup sengsara. Berapa lama lagi sampai kita tiba di hotel? Catch you up, hey. Sekitar 15 menit. Tidak. Carry Kara untuk membersihkan jalan. Apapun yang terjadi, kita harus tiba dalam 5 menit. Baik, Pak. Putriku baru saja mewujudkan impiannya, menikahi idolanya. Berninya mereka menyentuh mereka. Keluarga Zheng benar-benar mencari mati. Dulu saya bilang pada putri saya, dia seharusnya tidak menikahi. Sampah tidak berguna sepertimu. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyewa aktor dan melakukan trik-trik. Menipu ini, menipu orang di mana-mana. Kau selalu membual. Pria sepertimu sama sekali tidak pantas untuk menikah. Keluarga Zheng benar-benar sangat berpikiran sempit. Jason Bagan menyerahkan identitasnya demi kau. Sungguh tidak sepadan. Kau sudah membicarakan identitasnya sejak tadi. Identitas apa yang mungkin dimiliki seorang benalu? Sepertinya, oh, aku tahu. Ini adalah dialog yang dia tulis. Untukmu, bukan? Kau bahkan meniru drama pendek ini untuk meningkatkan citramu. Jason. Tatapan arogan di wajahmu itu sungguh membuat marah. Hari ini, kau telah mempermalukan keluarga Zheng di depan semua tamu. Sungguh memalukan. Dan aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kau pasti akan menyesali ini. Akademi benar-benar berutang padamu sebuah
Oscar, Jika kau menggunakan bakat akting ini untuk mendapatkan peran kecil sekalipun, kau tidak akan terpaksa menggunakan metode tercela seperti sekarang. Aku sangat penasaran. Jika grup Zheng dihapus dari peta hari ini, bagaimana reaksimu? Kakak, lihat kondisi kita. Dan kau masih berpura-pura? Hari ini, aku akan membalasmu atas semua penghinaan yang telah kuderita. berani beraninya kau? Siapa yang berani menyentuh putri dan menantu saya? Ketua Grup Batu Matahari, Brandon Pei. Ya ampun. Benar-benar grup Batu Matahari. Ketua Brandon Pei. Jadi itu berarti Claire benar-benar nona muda keluarga Pei. Dan pembatalan proyek itu nyata. Jadi keluarga Zheng telah memprovokasi harapan terakhir mereka. Keluarga Zheng sudah tamat. Putri dan menantu saya, kalian berdua baik-baik saja? Serahkan ini padaku, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu ke rumah sakit. Ayah, kami baik-baik saja. Jason bilang, tidak ada waktu seperti sekarang. Setelah kita menyelesaikan urusan di sini, kita akan menikah. Baik, Pak Pei. Aku berjanji pada Claire. Hari ini, aku akan menjadikannya pengantin terbahagia di dunia dan memberinya pernikahan termegah. Anda, Pak Pei. Aku adalah menantu Anda sekarang. Apapun identitasku nanti, aku akan selalu begitu. bagus. Jangan khawatir, setelah aku menyelesaikan urusan di sini untukmu, aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi hak. Hahaha. Ketua Pei, apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang, apa yang akan kalian lakukan pada putri dan menantu saya? Oh, Ketua Pei. Ini semua kesalahpahaman. Kukira seseorang menyamar sebagai putrimu dan melakukan penipuan di sini. Ya ampun. Kesalahpahaman? Kau memukulinya seperti ini dan kau menyebutnya kesalahpahaman? Balas pukulan mereka. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Seseorang akan mati jika kau terus memukul. Kak, berhenti memukul. Seseorang akan mati, Kak. Hari ini, siapa pun yang berani membantu keluarga Zheng? Aku, Brandon Pei. Tidak keberatan punya beberapa musuh lagi. Ketua Pei. Ini adalah kesalahpahaman besar. Kami belum pernah mendapat kehormatan bertemu Nona Pei secara langsung. Itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan ini. Jika kabar tentang bagaimana Anda menangani ini, Terspar. saya khawatir itu akan merusak reputasi grup Pei dan grup Batu Matahari. Dampaknya tidak akan baik. Oh? Kalau begitu menurut pendapat Ali Anda, Bu Zheng, bagaimana seharusnya kita menanganinya? Seluruh keluarga Zheng kami bersedia meminta maaf secara publik kepada Pak Wang dan Nona Pei. Untuk proyek bersama dengan grup Batu Matahari, kami bersedia memberikan semua keuntungan tanpa mengambil sepeser pun. Kami hanya meminta agar Ketua Pei berbaik hatilah pada kami dan ampuni grup Zheng. Chloe, kamu gila? Apakah kita harus melakukan semua pekerjaan ini tanpa hasil? Diam. Lihat situasinya. Kamu masih saja memikirkan uang. Kakak. Aku tidak berhenti karena syaratmu. Ini karena berurusan denganmu. Akan mengotori tangan keluarga Pei. Putri dan menantu saya. Kontrak ini mengganggu. Menghalangkai. Robek itu. Hei, Ketua Pei, Anda tidak bisa melakukan ini. Kontrak ini adalah sesuatu yang grup Zheng curahkan upaya tak terhitung untuk mengamankannya. Anda tidak bisa begitu saja berkata.
Kontrak bisnis secara eksplisit menyatakan bahwa jika pihak yang bekerja sama melakukan tindakan ilegal atau tidak jujur yang besar, pihak l'un verra qu'un tuc. mengakhiri kontrak secara sepihak. Adapun perbuatan baik yang telah dilakukan keluarga Zheng Anda, perlukah saya mengulanginya? Un tuc se mua au Randicini. Anda, Awalnya, kontrak ini adalah sesuatu yang Jason, Dan Claire berikan kepada keluarga, and demi masa lalu. Itu adalah bentuk amal. Sekarang, Anda tidak layak. Grup Batu Matahari tidak hanya akan mengakhiri semua kontrak, tetapi juga menggunakan setiap sumber daya yang kami miliki untuk memasukkan keluarga Zheng Anda ke dalam daftar hitam di seluruh industri. Grup Zheng. Ini berakhir di sini. bisnis grup Zheng yang dibangun selama bertahun-tahun. Apakah benar-benar berakhir begitu saja? Chloe, apakah keluargamu masih punya dukungan sekarang? Jason, apakah kamu puas sekarang? Melihatku di titik terendah, melihatku kehilangan segalanya. Apakah ini balas dendam yang kamu inginkan? Kamu berhasil. Apakah kamu bahagia sekarang? Jason tidak pernah bilang dia ingin balas dendam. Dia hanya mengambil kembali martabatnya dan merebut kembali apa yang tidak seharusnya menjadi milik keluarga Zhengmu. Tidak seharusnya menjadi milik keluarga Zheng. Semua yang dimiliki grup Zheng dibangun dari nol oleh ayahku dan aku. Beraninya dia menggembelnya? Beraninya dia? Saya tahu. Jason, kamu hanya cemburu. Kamu cemburu adikku, dulu menghargai Sean. Kamu cemburu dengan keluarga Zheng kami, yang sangat kaya, menantu tinggal sepertimu, yang merangkak dari bawah, hanya berpikiran kotor. Apa yang tidak bisa kamu miliki, kamu ingin menghancurkannya sepenuhnya. Di mataku, keluarga Zhengmu tidak lebih dari cangkang yang akan segera bangkrut. Menghancurkanmu hanya akan membuang-buang waktuku. Sekarang kau dan ibumu akan masuk penjara. Kebangkrutan dan likuidasi grup Zheng. Ini adalah akhir yang pantas kamu dapatkan. Jason, aku membencimu. Terserah. Claire dan aku sedang bersiap untuk mengadakan pernikahan kami di Taman Atap. Silakan datang ke resepsi. Ini kuserahkan padamu. Tangani sesuai hukum. Ya. Bu Zheng, Bu Zheng, kabar baik. Undangan yang Anda kirimkan sementara ke kantor pusat grup Zenith sebulan yang lalu telah menerima tanggapan. Armada helikopter eksklusif milik grup Zenith sedang terbang menuju hotel dan diperkirakan tiba dalam 10 menit. Mereka bilang manajemen senior datang secara pribadi untuk merayakan pernikahan. APA, konglomerat keuangan global terkemuka. Grup Zenith benar-benar di sini. Apakah mereka di sini untuk memberi selamat padaku? Minker. Kalau tidak. Bahkan grup Zenith datang untuk merayakan pernikahanku. Apa artinya grup Sunstoniemu? Di depan grup Zenith, kamu tidak lebih dari seekor semut. Kamu tamat. Kalian semua tamat. Apa aku melihatnya dengan benar? Chloe menempar Brandon Pei. Dia mencari Maddie. Keluarga Zheng mencoba menjatuhkan kita semua bersama mereka. Ayah, kamu baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluargamu? Mazuk Panjara Sebelum Camus Pua. Permisi, tapi grup Zenith sudah menerima undangan pernikahan saya. Mereka sedang dalam perjalanan terbang dengan helikopter. Kali ini, keluarga Zheng pasti akan mengalami kenaikan yang pesat. Grup Zenith. Konglomerat global terkemuka. Konon kerajaan bisnis mereka menyumbang 30% dari total dunia dan modal mereka bahkan melampaui puluhan triliun rupiah. Tidak berlebihan menyebut mereka grup keuangan kelas dunia. Mereka telah menetap secara permanen di jantung negara tetangga, Meridia, mengendalikan Urat Nadi Economy Global.
dan sekarang, mereka kabarnya bergegas kembali, hanya untuk keluarga Zheng. Ini adalah pembaruan terbaru yang diterima asisten saya. Seseorang melihat grup Zenith kembali ke negara ini dengan helikopter. Mereka mengaku datang untuk ucapan selamat pernikahan. Saat ini, mereka sedang menuju hotel ini. Benar-benar di sini. Wow. Keluarga Zheng sangat berkelas. Jika grup Zenith datang ke sini, apalagi menjadi keluarga kelas atas, bahkan bergabung dengan jajaran keluarga kelas dunia, tidak akan lagi menjadi mimpi. Chloe, apakah grup Zenith benar-benar datang ke pernikahan kita? Apakah saya bermimpi? Tentu saja tidak. Grup Zenith pasti telah mengenali prospek masa depan grup Zheng. Mereka ingin menggunakan ucapan selamat pernikahan mereka untuk membangun hubungan yang ramah demi pengembangan bersama. Jadi kamu pikir, grup Zenith datang untukmu? APA lagi. Seluruh hotel ini, kecuali rooftop, sepenuhnya dipesan oleh keluarga Zheng kami. Kalau bukan untuk kami, apa mereka di sini untukmu, Sempa? Tepat sekali. Kau benar-benar membanggakan diri sendiri, bukan? Jika kau tidak mengandalkan status keluarga PI dan grup Batu Matahari, kau tidak akan senaknya memerintah orang di sini. Saat grup Zenith tiba, kau tidak akan berarti apa-apa. Sepertinya, kau sama sekali tidak tahu identitas asli menantuku. Apa kau begitu bahagia? Jangan terganggu saat mengemudi. Jangan khawatirkan keahlian mengemudiku. Akhirnya aku menikah denganmu. Jadi kenapa aku tidak bisa bahagia sedikit lebih lama? Orang yang paling mencintaiku, yang paling layak ku cintai, selalu di sisiku. Sepertinya sudah waktunya untuk melepaskan masa lalu dan merebut kembali hidupku. Claire. Ada APA? Aku ingin memberimu pernikahan termegah di dunia dan menjadikanmu pengantin terbahagia di dunia. Aku akan kembali sebagai tuan muda grup Zenith. Pak Yin. Saat ini, negara-negara tetangga seperti Meridia, Astoria, dan lainnya, yang berjumlah 17 negara, telah membeli teknologi satelit Sky Eye kami. Dalam setahun, keuntungan dari proyek ini seharusnya mencapai 90 miliar rupiah. Kesehatan kepala keluarga memburuk dari hari ke hari, sebagian besar karena kekhawatiran mendalam yang disebabkan oleh kepergian Tuan Muda, Dulu, Sky Eye. Terangkang langsung oleh Tuan Muda. Sekarang, grup Zenith benar-benar mencapai puncaknya. Tapi Tuan Muda, Tuan Muda, akhirnya kau memutuskan menghubungiku. Aku tahu sejak awal, kau akhirnya akan sadar, meninggalkan wanita beracun itu, dan membantu keluarga Zheng kembali ke puncaknya. Jika Tuan tahu, kondisinya mungkin akan setengah pulih. Hahaha, bagus. Peri tahu semua orang. Para sesepuh Zenith dari segala penjuru diminta membawa hadiah pernikahan pribadi mereka ke Hotel Sungai Emas. Untuk merayakan pernikahan Tuan Muda dan Nyonya Muda, kalian yang lain, ikut aku, beritahu Tuan. Ambil tongkat Zenith, dan serahkan kepada Tuan Muda. Baik Tuan. Kita semua tahu betul, Jason itu orangnya seperti apa. Dia itu cuma penelo, mengandalkan tampangnya, mempermak dirinya, perlagak. Sudah cukup. Kalau saja kakakku tidak begitu baik, dengan terpaksa menikahimu, itu hanya membuktikan bahwa keluarga PI adalah orang bodoh yang menggempel beban orang lain. Kalau begitu, kami berikan saja sampah tak berguna ini. Padahal, bagaimanapun, keluarga Zheng kami akan bermitra dengan grup Zenith dan mendunia. Sepertinya, keluarga Zheng Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai titik terendah. Chloe, ketika grup Zenith benar-benar tiba, hanya keputusan sejati yang menentai keluarga Zheng Anda. Kalau begitu kenapa Anda tidak tinggal dan lihat saja bagaimana keluarga Zheng saya naik tahta?
Dari grup Zenith, 4 sesepuh membawa hadiah, merayakan pernikahan. Hadiah pertama. Heitai Samudra, sebuah berlian biru kelas atas. Untuk Sintayong Vegetamurni dan Indah. Hadiah kedua. Kapal Pizir Mua, Adam dan Hawa, untuk cinta yang saling mendukung. Hadiah ketiga. Akta Tanah Perkebunan Amelia, untuk cinta, semagis mimpi. Hadiah keempat. Ban Dagang Nasional, kartu naga hitam, untuk cinta, yang penuh kebahagiaan. Ini benar-benar hasil karya konglomerat keuangan global terkemuka. Keempat hadiah ini, Diga Bangkin, sudah bernilai lebih dari 225 miliar rupiah. Ya ampun. Barang-barang ini, semuanya untuk kita kan? Ini adalah Harta Karun Tak Ternalai. Harta Karun Tak Ternalai. Grup Zheng kami akhirnya akan naik ke puncak Zenith. Oh, Ini benar-benar terlalu berharga. Zenith begitu tulus, membuat keluarga Zheng kami merasa terhormat. konyol. Hadiah-hadiah ini untuk tuan muda grup Zenith, Jason, dan nyonya muda, Claire. Ini adalah hadiah eksklusif untuk mereka. Apa hubungannya dengan keluarga Zheng Anda? Sesepuh, Anda pasti salah. Hadiah pernikahan dari grup Zenith ini, bukankah ini untuk keluarga Zheng kita? Benar sekali, sesepuh. Jason, bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda grup Zenith? Tepat sekali, bukankah Anda salah? Hanya ada satu tuan muda Zenith. Dan itu adalah tuan muda Jason. Tuan muda dan Nyonya muda akan segera berada di Taman Zenith di lantai atas untuk mengadakan pernikahan kelas dunia. Undangan telah dikirim ke 17 bangsa dan perwakilan dari semua pihak akan datang untuk memberi selamat kepada mereka. 17 bangsa? Bahkan pernikahan kepala negara pun. Tidak akan semega ini, bukan? Saya sudah melihat semuanya sekarang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini. Bagaimana mungkin Jason menjadi tuan muda Zenith? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mama. Saya juga tidak tahu. Sekarang, apa lagi yang ingin Anda katakan? Jason, itu semua salah kami sebelumnya. Kami buta menilai Anda seperti itu. Tolong jadilah orang yang lebih besar. Dan ampuni kami. Mulai sekarang, keluarga Zheng kami akan mematahi Anda. Apapun yang Anda suruh kami lakukan, kami akan melakukannya. Jason, saya akan memperlakukan Anda dengan sangat hormat mulai sekarang. Tolong ampuni kami kali ini. Anda bahkan tidak bisa membayar kompensasi sebelumnya. Anda bisa pergi ke tempat Anda seharusnya berada. Jason, Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Chloe, selamatkan kami. Chloe, saya tidak mau masuk penjara. Chloe, selamatkan saya. Chloe, Jangan tangkap kami. Chloe, Selamatkan kami. Chloe. Chloe, seluruh fondasi keluarga Zheng telah hancur. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Apa kau masih berpikir, kita semua adalah aktor? Fire and Jason, apa kau masih percaya? Hadiah-hadiah ini palsu, hanya pameran, atau sewaan? Tapi sekarang, mengatakan semua ini, tidak ada artinya. Aku sungguh tidak menyangka. Pernikahan hari ini berakhir seperti ini. Keluarga Zhengku benar-benar hancur. Aku juga tidak menyangka. Awalnya kupikir, aku akan menikahimu hari ini, dan memulai hidup baru yang bahagia. Jason, bukankah menurutmu apa yang kau katakan sekarang sangat ironis? Kau pikir kau sudah menang? Kau pikir membuatku berdiri di sini, merasa terisolasi, tak berdaya, seperti merasakan apa yang kau rasakan hari ini? Hari ini, saat kau membuatku, sang pengantin pria, Duduk di Belakang. di pernikahan, saat kau tidak percaya aku kecelakaan mobil, Bersamachon. saat kau hanya melakukannya asal-asalan, dan akhirnya, saat kau menciumnya, tepat di depanku. Saat itu, aku benar-benar ingin kau merasakan perasaanku, tapi kemudian aku sadar, itu tidak penting, karena aku tidak perlu terpaku pada satu bunga violet saja. Dunyaku. Selalu memiliki mawar miliknya sendiri. Kenapa kalian berdua bisa begitu bahagia pada akhirnya, sementara aku menderita begitu banyak?
Kau menghancurkan pernikahanku. Kau menghancurkan keluarga Zheng. Kau tidak akan lolos begitu saja. Aku baru saja menggunakan seluruh hartaku untuk membeli sekali pakai BOM Electronic milik Sireng Hacker. Saat aku mengaktifkannya, semua perangkat elektronik di area itu akan meledak dan terbakar. Pernikahanmu tidak akan berlanjut. Bom elektronik? Apa itu? Kenapa begitu aneh? Bom itu dirancang untuk membuat semua perangkat elektronik Anda berakselerasi, kelebihan beban, dan akhirnya terbakar habis. Keluarga Zheng sudah tiada. Grup Zheng juga sudah tiada. Kalau begitu, kalian semua bisa tinggal di sini bersamaku di pernikahan ini. Chloe, sekalipun ibumu dan adikmu masuk penjara, grup Zheng bangkrut. Kamu masih bisa memulai lagi. Memila lagi? Kau melakukan ini untuk membalas dendam padaku, hanya karena aku tidak menghormatimu hari ini. Kau membuat keluarga Zheng kami bangkrut, dan grup Zheng bangkrut. Hanya pria sepertimu bisa menghancurkan keluarga Zheng kami? Atas dasar apa? Aku menolak menerima ini. Pada akhirnya, kau masih tidak tahu persis di mana letak kesalahanmu. Karena aku sama sekali tidak salah. Itu Sean. Dia berbohong kepadaku. Dia membuatku merasa kasihan padanya, dan ingin aku merawatnya dengan baik. Apa salahku? Aku terlalu baik. Aku selalu memikirkan kepentingan terbaik keluarga Zheng. Hala, yang terus mendorong. Aku terlalu baik. Tidak berguna. Jangkauan bom elektronik itu setidaknya 9 meter. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kalian semua tinggal. Claire, Jason, berikan ponsel kalian. Kalian berdua, cepat pergi. Jason, apakah tidak takut? Saat ini, di negara kita, sebagian besar sinyal elektronik berada dalam jangkauan Satelit Sky. selama kita sementara mengganggu sinyal di area ini. Metode peretasan apapun. Akan sia-sia. Di depan Tuan Muda, metode seperti itu adalah yang paling bodoh. Bodohnya aku. Bagaimana bisa aku lupa apa yang terkenal dari menantuku? Kikwali dia menjendalakan. Satelit Sky Eye. Tidak peduli apa yang dia banggakan. Semuanya sia-sia. Tidak. Tidak mungkin. Anda bahkan tidak tahu tentang grup Zenith? Perusahaan ini meraup kekayaan dari teknologi satelit Sky Eye. Anda mungkin tidak percaya, tapi Sky Eye sebenarnya diciptakan oleh Tuan Muda. Teknologi satelit Sky Eye. Diciptakan oleh Jason? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Jason. Dulu, semua orang bilang, tidak ada yang bisa memenangkan hatimu. Saya tidak percaya. Dan saya membuktikan mereka salah. Saya memenangkan hatimu. Sekarang, Anda mengaku sebagai Tuan Muda Zenith, dan bahwa Anda menciptakan satelit. Saya masih tidak percaya. Semua ini pasti palsu. Dulu, Anda mengerahkan segalanya. Dan Matimation Manjar Seiya. Semua itu hanya untuk membuktikan diri. Sekarang Anda tidak percaya. Abayang Gandalia. Dan itu juga hanya untuk membuktikan bahwa Anda benar. Orang seperti Anda, bahkan jika tidak ada dari semua ini, terjadi hari ini, hidup Anda belum tentu akan bahagia. Ini pasti palsu. Tongkat Zenith bahkan tidak ada di tangan Anda. Kendali atas teknologi satelit Sky Eye. Saya yakin Anda membelinya. Sama seperti saya, kan? Anda hanya ingin menghancurkan saya, untuk membuat saya menyesalinya. Alasan tongkat Zenith tidak ada di tangan saya adalah karena Anda memberitahu saya dulu bahwa Anda menginginkan kehidupan normal. Ayah saya bertanya kepada saya,
meminta saya untuk mengambil alih Zenith. Tapi saya menolak. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Presiden Grup Zenith, Pak Jin telah tiba. Presiden Grup Zenith, Pak Jin. ITU. Tongkat Zenith. ITU. Tongkat Zenith. Pak Jin. Seseorang menyamar sebagai tuan muda Zenith. Dia palsu, kan? Bawahan Anda, Ken Jin, memberi hormat kepada tuan muda. Setelah mendengar keputusan tuan muda, untuk kembali, saya segera memberitahu tuan besar. Sekarang, kondisi tuan besar telah membaik. Beliau secara khusus menginstruksikan saya untuk membawa tongkat Zenith dan menyerahkannya kepada tuan muda. Paman Ken, lama tidak bertemu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Inilah yang selalu Anda bicarakan, tongkat Zenith. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah Tongkat biasa. Tetapi, dunia, sama seperti Anda, mengakui tongkatnya, bukan orangnya. Sekarang, apakah Anda percaya saya? Tongkat ini, memang hanyalah sebuah simbol. Saat itu, Zenith berada di ambang kehancuran. Tuan mudalah yang menciptakan teknologi satelit Sky Eye, menghidupkan kembali Zenith dari kematian. Dan, hanya dalam 3 tahun. Dia mencapai eselon tertinggi dunia. Tidak mungkin. Jason. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda Zenith? Dia seharusnya menjadi pengantinku. Chloe, Anda telah membahayakan keselamatan publik. Ini melibatkan penggunaan metode peretasan elektronik untuk menyebabkan banyak korban dan mengganggu ketertiban sosial. Sekarang, Anda hanya bisa menggunakan sisa hidup Anda atau bahkan hidup Anda sendiri untuk menebus semua ini. Bawa dia pergi. Saya tidak akan pergi dengan kalian. Saya adalah Presiden Grup Zeng. Beraninya Anda membawa saya pergi? Jason, Anda seharusnya menikahi saya. Jason. Tuan Muda, perwakilan dari 17 negara, sudah dalam perjalanan. Semua eksekutif senior Zenith telah tiba dan menunggu di taman atap. bagus sekali. Semakin besar, semakin baik. Biar quand c'est le rue du Nyatau. Bahwa Claire dan saya menikah. Katakan pada mereka bahwa saya, Jason, akhirnya menemukan orang yang paling layak mendapatkan cinta saya. Setelan kutur dan gaun pengantin yang dikirim via udara sudah diatur. Saya akan membawa Anda dan nyonya muda untuk dirias. Claire. Apakah kamu siap? Setelah bertahun-tahun persiapan, saya sudah siap sejak lama.